Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah bacakan bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini adalah firman Tuhan direnungkan dan dilakukan. Jemaat Tuhan, seberapa sering kita mendengar kebenaran firman Tuhan? Ini pertanyaan penting. Apakah setiap hari? Apakah setiap minggu? Atau mungkin setiap saat? Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar kebenaran firman Tuhan. Sering itu maksudnya minimal 1 minggu sekali, ya. Karena kalau kita ibadah seperti ini kan kita pasti mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan setiap minggu pasti mendengar kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaan berikut adalah, ada berapa banyak kebenaran dari firman Tuhan yang kita sudah dengar, masih kita ingat, dan ada berapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin tidak ada yang menghitungnya Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak ada yang memperhatikannya, atau mungkin tidak ada yang menuliskannya dalam sebuah daftar, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa mengira-ngira. Apakah lebih banyak kebenaran itu dilakukan atau lebih banyak tidak dilakukan? Ini bisa menjadi evaluasi bagi kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa sih firman Tuhan itu, kebenaran-kebenaran yang di dalamnya kita sering dengarkan, mudah sekali untuk dilupakan atau mudah sekali terlupakan Bapak Ibu Saudara? Mengapa hal-hal yang ada di dalam firman Tuhan susah lengket di dalam pikiran kita? Mengapa hal-hal yang tidak menyenangkan mudah sekali kita ingat, bahkan diingat bertahun-tahun, ya. Kepahitan, sakit hati itu mudah sekali untuk diingat, bahkan mengingatnya lama sekali. Tetapi kebenaran firman Tuhan baru disampaikan ketika ditanya, tadi tema firman Tuhan apa? Dijawab nggak tahu. Nah, temanya saja nggak tahu, apalagi pembahasannya, poin-poin pentingnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan sendiri mengingatkan kepada kita bahwa iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk mencuri kebenaran itu, mencuri kebenaran firman Tuhan itu dari hati saya, hati Bapak Ibu Saudara. Sadarkah Bapak Ibu Saudara akan hal ini? Jika kita mudah sekali melupakan firman Tuhan, jika kita tidak mampu mengingat firman Tuhan itu dalam waktu yang lama, Bapak Ibu Saudara, itu artinya iblis telah mencuri firman itu dari hati saya, hati Bapak Ibu Saudara. Ketika firman itu diambil dari hati kita, akhirnya kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu. Karena kita lupa apa perintah firman Tuhan. Jika orang yang sering mendengar kebenaran firman Tuhan saja lupa melakukannya, apalagi orang yang jarang mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukan saja lupa Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak tahu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu. Dan ini kondisi yang sangat ideal bagi iblis untuk menghancurkan kerohanian seseorang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memiliki sifat dasar untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Ini sifat dasar dari firman Allah itu. Dan tujuan Allah menganugerahkan firman itu kepada dunia, supaya firman itu menjadi pelita, menjadi terang.
bagi kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Karena dari firman Tuhanlah kita bisa mengenal Allah. Dari firman-Nya lah kita bisa mengenal diri kita sendiri, siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Dan firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita hal-hal yang salah dan dapat membahayakan kehidupan kita. Firman Allah sebagai pelita dan terang membimbing kita kepada tujuan-tujuan Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita kembali ke jalan kebenaran. Tanpa tuntunan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, manusia tidak akan sampai kepada kebenaran firman Tuhan itu. Sifat ilahi yang ada di dalam manusia ketika Allah menciptakan manusia pertama kali telah dirusak oleh dosa di Taman Eden. Sehingga kecenderungan manusia orientasinya selalu hal-hal yang berhubungan dengan kedagingan atau dosa. Hati manusia, perkataan manusia, kehendak manusia, hati nurani manusia selalu cenderung kepada hal-hal yang berkaitan dengan kedagingan. Karena Bapak Ibu Saudara, semuanya telah dirusak oleh dosa. Oleh karena itu manusia dengan segala kepintarannya dan kehebatannya tidak akan dapat berkenan kepada Allah jika tidak berpedoman kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini lebih dari sekedar sebuah buku yang isinya tentang doktrin-doktrin, kisah-kisah, tokoh-tokoh Alkitab, kejadian-kejadian hebat. Firman Tuhan ini lebih dari sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Karena melalui firman Allah ada kehidupan yang dihasilkan. Firman Tuhan menimbulkan iman, mendatangkan perubahan sikap, memberi kekuatan kepada yang lemah, menghibur orang yang sedih, menghibur orang yang berduka cita, memberi kesembuhan kepada sakit hati, ya, mendatangkan sukacita, memberi pengharapan, menyucikan pikiran manusia, menjamin masa depan manusia. Firman Allah adalah dasar dari kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kepada seluruh jemaat, jangan pernah meremehkan firman Allah. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Kita harus menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Lebih penting dari makanan sehari-hari. Kalau makanan sehari-hari kita anggap sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita, firman Tuhan lebih dari itu. Ayub pernah berkata di dalam kitab Ayub 23 ayat 12, di dalam terjemahan yang lain dia berkata seperti ini Bapak Ibu. Aku menghargai firman dari mulutnya, melebihi bagian dari makananku. Ya, artinya firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Alkitab dicetak begitu banyak sekarang. Saya percaya di rak-rak buku kita di rumah pasti ada Alkitab. Di meja belajar kita ada Alkitab. Bahkan mungkin di meja kerja Bapak Ibu Saudara di kantor masing-masing mungkin ada juga menaruh Alkitab. Bahkan Bapak Ibu Saudara bukan hanya Alkitab dicetak dalam bentuk buku. Alkitab digital juga sudah ada sekarang. Udah kita gunakan semua. Di handphone, Android, semua ada, laptop. Kita sangat memiliki akses yang sangat mudah untuk datang kepada firman Allah itu. Tetapi yang sangat memprihatinkan bagi kita adalah dengan adanya akses yang begitu mudah kepada firman Allah, tetapi justru orang-orang percaya dilanda oleh kelaparan rohani, dilanda oleh kekurangan gizi rohani, dilanda oleh kelaparan hingga kelaparan itu membuat mereka mati secara rohani. Firman Tuhan ini adalah makanan bergizi untuk kerohanian kita. Bayangkan saja hidup di dunia ini jarang makan, kita akan kelaparan terus Bapak Ibu Saudara, ya.
Dan ketika makanan tidak terpenuhi dengan baik, itu akan mempengaruhi pertumbuhan. Sehingga pertumbuhan tidak normal, ya. Akhirnya sering sakit-sakitan, kekurangan gizi. Kehidupan yang tidak pernah makan juga akan mati kelaparan. Nah, demikianlah dengan kerohanian saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jarang merenungkan dan melakukan firman Tuhan, bagaimana kerohanian kita bisa bertumbuh, Bapak Ibu Saudara? Visi dari gereja kita untuk Gereja Kemah Injil Indonesia tahun ini adalah gereja yang bertumbuh. Nah, sekarang sasaran kita ini pertumbuhan dulu. Bagaimana pertumbuhan itu bisa jadi kalau kerohanian kita enggak kita isi sama sekali. Ya. Itu akan membawa kepada kematian kerohanian. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah keadaan yang sangat memprihatinkan. Di tengah firman Allah itu mudah sekali kita dapatkan, justru terjadi kelaparan rohani, kekurangan gizi secara rohani. Yang paling memprihatinkan lagi adalah berubahnya kecintaan kita terhadap firman Tuhan. Kecintaan kepada firman Tuhan perlahan-lahan terkikis dan digantikan dengan hal-hal lain. Dan yang paling mengambil peran penting, mengambil alih perhatian kita ini adalah sosial media, Bapak Ibu Saudara. Coba Bapak Ibu renungkan pertanyaan saya ini. Hal apa yang kita lakukan pertama kali bangun dari tidur? Ya, coba Bapak Ibu pikirkan baik-baik. Apa yang pertama kali dilakukan ketika bangun tidur? Benda apa yang kita pegang pertama kali ketika kita bangun tidur? Ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara ambil setiap harinya ketika bangun tidur? Yang berikut, apa yang Anda baca pertama kali ketika Anda bangun dari tidur? Ini saja sudah cukup membuktikan seberapa jauh kecintaan kita kepada firman Tuhan. Kalau ketika bangun, Bapak Ibu Saudara ambil handphone, ya mengambil handphone gak masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara baca pertama kali apa? Biasanya baca status ya. Baca status, pokoknya baca. Misalnya ada pesan-pesan WA masuk. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya katakan tadi, sosial media ini mengambil alih. Dan sangat-sangat berperan besar dalam mengambil alih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada orang yang berdalih kurang waktu untuk membaca firman Tuhan. Apakah kita benar sungguh-sungguh kekurangan waktu untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Sekarang saya bertanya kepada kita, apakah betul-betul kita kekurangan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan itu? Sekarang coba perhatikan. Ada berapa banyak waktu yang kita pakai untuk merenungkan segala hal yang berkaitan dengan keuntungan diri sendiri, berkaitan dengan kekayaan, berkaitan dengan ketenaran, berkaitan dengan uang, atau berkaitan dengan kekhawatiran hidup yang akhirnya menjerat kita di dalam dosa. Ada berapa banyak waktu yang Bapak Ibu Saudara gunakan untuk merenungkan hal-hal itu? Kalau banyak, berarti kita punya banyak waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah sempat untuk memikirkan tentang kekayaan, memikirkan tentang hidup, memikirkan tentang kekhawatiran hidup, ya betul-betul gak ada waktu itu. Tapi adakah orang seperti itu? Saya pikir tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk menjadi gereja yang sehat dan kuat, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas utama kita. Caranya seperti apa? Pertama, Bapak Ibu Saudara harus menerima otoritas firman Tuhan
sebagai standar kehidupan Bapak Ibu Saudara. Alkitab harus selalu menjadi penentu kehidupan. Bukan pilihan kedua, tapi pilihan pertama. Jadi jemaat Tuhan, keputusan terbaik yang hari ini Bapak Ibu Saudara bisa lakukan adalah ambil keputusan untuk menetapkan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Ini keputusan terbaik yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan hari ini dan saat ini juga. Langkah kedua Bapak Ibu Saudara, menerima kebenaran firman Allah itu. Tidak cukup hanya percaya. Kita harus menerimanya sebagai sebuah kebenaran yang mampu mengubah kehidupan, yang mampu mengubah setiap perilaku kita. Langkah-langkahnya adalah Bapak Ibu Saudara harus membacanya. Harus membacanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara harus meneliti firman Tuhan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara harus merenungkannya. Langkah keempat, Bapak Ibu Saudara harus melakukannya. Bapak Ibu, langkah keempat ini adalah langkah tersulit dan terberat. Mengapa saya katakan langkah keempat ini adalah langkah yang paling sulit? Langkah terakhir ini penentu dari semuanya. Ya. Langkah terakhir ini menjadi sulit karena iblis akan melawan dengan sekuat tenaga untuk menghalangi saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan kebenaran-kebenaran yang kita telah dapat dari firman Tuhan. Bapak Ibu, selama kita tidak melakukan firman Tuhan, walaupun kita sudah meneliti dengan baik, walaupun pendalaman kita sudah sangat dalam terhadap firman Tuhan, tetapi selama Bapak Ibu Saudara belum melakukan firman Tuhan, iblis nggak akan ambil pusing dengan itu. Ya, iblis tidak akan peduli dengan hal itu. Selama itu hanya tersimpan di pikiran kita, tidak akan memberi dampak sama sekali. Jadi jangan heran, ada orang yang kehidupannya rajin membaca firman Tuhan, tetapi dalam hubungan sosialnya, kehidupannya dengan orang lain, sangat berbeda dengan firman Tuhan yang dia baca setiap hari. Makanya Yesus di sesi terakhir khotbah di bukit memperingatkan kepada semua pendengarnya, supaya mereka bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang mereka dengar. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 di sana mengatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lengah, jangan bimbang. Jadikan firman Tuhan sebagai otoritas terpenting, otoritas tertinggi, paduan hidup, pedoman yang paling utama di dalam menjalani kehidupan kita. Renungkan firman Tuhan itu setiap waktu. Lakukan firman Tuhan itu setiap saat. Sehingga saya Bapak Ibu Saudara semua bertumbuh dalam rohani yang sehat. Berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Terakhir, khotbah ini akan saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang saya minta Bapak Ibu Saudara tindak lanjuti dengan baik. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Apa kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk dilakukan, tetapi Anda tidak melakukannya sampai saat ini? Sekali lagi, apa kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan kepada Anda untuk dilakukan, tetapi sampai saat ini Anda tidak melakukannya? Saya minta ini untuk ditindaklanjuti Bapak Ibu Saudara. Karena kerinduan kita, semua orang bertumbuh dalam kerohanian yang baik. D.L. Moody berkata seperti ini. Alkitab diberikan bukan untuk meningkatkan pengetahuan kita, melainkan untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan akan mampu mengubah hidup kita ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mempraktekannya dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan firman Tuhan,
lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, saya, Bapak Ibu Saudara, pasti bertumbuh di dalam kerohanian kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Biarlah seluruh kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami semua bahwa sangat penting bagi kami untuk menjadikan firman Tuhan sebagai prioritas utama hidup kami, standar utama, penentu utama. Dan mungkin kami adalah orang yang rajin membaca firman Tuhan, tetapi sulit untuk mempraktekannya. Hari ini kami diingatkan kembali, begitu penting membaca firman Tuhan dan mempraktekannya. Tuhan Yesus tolong kami semua, agar kami dimampukan untuk mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.